Kebencian terhadap Islam masih cukup tinggi di Inggris. Diskriminasi atas dasar kebencian tersebut masih kerap ditemukan di sebagian besar masyarakat di sana. Sebagian dari mereka menyebut bahwa Islam tidak memberikan sumbangsih apapun terhadap sejarah berdirinya Inggris. Kaum Muslim hanya dianggap sebagai beban, padahal Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Inggris. Hal ini diutarakan oleh Profesor Kajian Renaissance Universitas Queen Mary London, yaitu Cherry Broughton. Dalam bukunya yang berjudul The Sultan and the Queen: Untold Story of Elizabeth and Islam, Broughton mengulas bagaimana hubungan kerajaan Inggris dan Islam, yaitu yang terjalin sangat erat dan saling menguntungkan. Hubungan itu dijalin oleh Ratu Elizabeth I yang memerintah Inggris pada abad ke-16. Kala itu, Ratu Elizabeth yang naik tahta pada tahun 1558 tengah dikucilkan oleh masyarakat Eropa. Penyebabnya adalah Gereja Protestan Inggris memutuskan untuk tidak kembali kepada imam Katolik. Alhasil, Paus menyeru agar Elizabeth dirucuti dari tahtanya dan Inggris menjadi sasaran empuk serangan Spanyol. Para pedagang Inggris dilarang masuk ke Eropa. Isolasi ekonomi pun diberlakukan kepada Inggris, yang membawa negeri itu ditubir keruntuhan. Situasi ini memaksa Elizabeth I mencari cara agar isolasi tersebut tidak membahayakan Inggris. Ratu Elizabeth ini kemudian memutuskan untuk membuka hubungan bilateral dengan dunia Islam. Musuh terkuat Spanyol hanyalah dinasti Ottoman, yang kala itu dipimpin oleh Sultan Murad III dengan daerah kekuasaan terbentang dari Afrika Utara, Eropa Timur, hingga Samudra Hindia. Dinasti ini telah bertempur dengan Spanyol selama bertahun-tahun, hingga mampu menguasai Hongaria. Elizabeth sangat berharap hubungan dengan Sultan dapat memberikan banyak bantuan saat Inggris menghadapi agresi militer Spanyol. Selain itu, para pedagang Inggris dapat masuk ke pasar timur sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan. Masalahnya, kerajaan Islam ini jauh lebih kuat ketimbang Inggris. Elizabeth berkeinginan membuat perjanjian kerjasama perdagangan baru, tetapi dia tidak punya cukup uang untuk dijadikan modal. Elizabeth I lalu menawarkan pembentukan perusahaan dengan sistem saham gabungan. Sistem tersebut kemudian dirancang oleh adiknya, yaitu Mary Tudor. Perusahaan tersebut dimiliki bersama antara kerajaan Inggris dengan Kekaisaran Ottoman. Sementara modal kerjasama tersebut digunakan untuk membiayai pelayaran komersial, dengan keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama. Pihak Inggris kemudian mendirikan perusahaan dengan nama Muscovy Company. Perusahaan tersebut menjadi inspirasi bagi pendirian perusahaan Turki oleh dinasti Ottoman. Dengan kerjasama tersebut, dua perusahaan itu kemudian dilebur menjadi East India Company, dan melalui perusahaan itu pasar India kemudian bisa dikuasai. Pada tahun 1580, Elizabeth menandatangani perjanjian komersial dengan dinasti Ottoman yang berlangsung hingga 300 tahun. Perjanjian itu memberikan akses gratis bagi pedagang Inggris untuk berdagang di tanah Ottoman. Perjanjian yang sama juga dibuat Elizabeth dengan Maroko, dengan janji rahasia, yaitu memberikan bantuan militer untuk melawan Spanyol. Mengawali perjanjian itu, Elizabeth menulis surat yang ditunjukkan kepada rekan-rekan muslimnya.
Elizabeth menulis sebagai permohonan kerjasama, menyebut Murad sebagai orang yang sangat berpengaruh dari kerajaan Turki, satu-satunya penguasa atas segala kekuasaan dan raja yang berdaulat di Kekaisaran Timur. Dia pun memainkan permusuhan dengan Katolik, dengan menyebut diri sebagai yang paling tak terkalahkan dan perkasa atas iman Kristen terhadap semua bentuk penyembahan berhala. Islam dan Protestan sama-sama tidak terikat simbol. Elizabeth I ini kemudian menyebut bahwa antara Protestan dan Islam adalah bagaikan dua mata uang yang tak terpisahkan. Strategi itu pun berhasil. Ribuan pedagang Inggris kemudian melintas masuk ke daerah Islam, seperti ke Aleppo di Suriah dan Mosul di Irak. Mereka jauh lebih aman ketimbang saat menempuh perjalanan ke Eropa Katolik yang penuh dengan ancaman. Otoritas Ottoman melihat kemampuan mereka merangkul semua orang dari berbagai kepercayaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan, dan mengamati konflik Protestan Katolik merupakan awal perpecahan Eropa. Beberapa orang Inggris ini bahkan memeluk Islam. Sebagian besar dari mereka memutuskan untuk menjadi mu'alaf atas kesadaran masing-masing. Bangsawan Inggris sangat menyukai sutra dan rempah-rempah dari timur. Tetapi Turki dan Maroko jelas tidak menyukai wol dari Inggris. Dua negara Islam ini lebih menyukai senjata. Tetapi Elizabeth kesulitan mendatangkan logam lantaran diisolasi oleh Eropa. Alhasil, seluruh gereja bekas Katolik diminta melebur lonceng mereka untuk dijadikan senjata, yang kemudian dikirim ke Turki dan Maroko. Lantaran aktivitas peleburan logam yang masif tersebut, asap menutupi langit Inggris. Bahkan disebutkan, gigi Elizabeth pun berubah warna menjadi hitam karena terkena karbon dari asap. Gula, sutra, karpet, dan rempah-rempah segera mengubah kebiasaan makan Inggris, mempengaruhi cara mereka membangun rumah dan cara mereka berpakaian. Kata seperti permen dan turquoise menjadi hal biasa. Bahkan Shakespeare sampai menulis Othello tidak beberapa lama setelah kunjungan pertama duta besar Maroko ke Inggris. Meski perusahaan gabungan terbilang sukses, Inggris tidak mampu bergantung pada perdagangan jarak jauh. Segera setelah Elizabeth meninggal pada tahun 1603, Raja James I menandatangani perjanjian damai dengan Spanyol dan mengakhiri keterasingan Inggris. Skema yang diterapkan oleh Elizabeth diadopsi untuk membangun investasi modal kerjasama baru. Segera setelah itu, perusahaan Virginia Company berdiri dan beroperasi pertama kali di daerah koloni Amerika Utara.